Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afifah Aulia. Saya dari Universitas Kyai Haji Ahmad Sadiq Jember, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Nah, di vlog kali ini saya akan membahas mengenai jejak atau situs-situs peninggalan sejarah yang ada di Kota Sumeneb. Nah, Kota Sumeneb. Sumeneb ini menjadi salah satu pusat peradaban yang ada di Pulau Madura sejak 700 tahun yang lalu. Dan di sini terdapat banyak sekali jejak-jejak peninggalan sejarah yang masih terjaga dengan sangat baik yang berbentuk fisik maupun non-fisik. Nah, seperti apa jejak-jejak atau situs-situs peninggalan sejarah yang ada di Kota Sumeneb ini? Ikuti terus vlog saya kali ini. Sumeneb berasal dari bahasa Kawi Songenep yang berarti lembah yang tenang. Songenep sudah dikenal semasa masa kerajaan Singasari yang berkuasa di Pulau Jawa, dan tercatat di kitab para raton saat Prabu Kartanegara menyingkirkan salah satu penasehatnya yang bernama Banyakwida untuk ditempatkan sebagai adipati di Songenep. Banyakwida juga dikenal dengan sebutan Arya Wiraraja. Jadi prasasti mulai Malurung itu sudah disebut Songenep, pra kerajaan Majapahit. Nah, dari data tertua yang tertulis, Sumeneb itu disebut Songenep, dan bisa jadi pengucapan Sumeneb dari Belanda untuk mudahnya pengucapan. Nah, keraton Sumeneb ini merupakan satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Nah, keraton yang terletak di desa Kecil dan Kota Sumeneb di Timur Pulau Madura ini dibangun pada tahun 1981 dengan arsitektur keturunan Tiongkok yang bernama Lawang Tiano. Nah, layaknya bangunan keraton pada umumnya, keraton Sumeneb ini mempunyai pintu gerbang sebagai pintu masuk dari keraton. Nah, pintu gerbang ini disebut sebagai Labang Misang. Alasan mengapa sih gerbang ini disebut sebagai Labang Misang? Nah, di sini ada 3 versi dalam catatan sejarah mengapa labang ini disebut sebagai Labang Misang. Nah, versi yang pertama nih, konon dahulu pintu masuk keraton ini dijaga oleh orang-orang kerdil, sehingga ketika orang melihat pemandangan tersebut maka orang-orang akan tersembunyi. Nah, itu sebabnya disebut sebagai Labang Misang. Nah, versi yang kedua, disebut Labang Misang karena ada loteng kecil yang biasa ditempati raja untuk mengawasi area di sekitar keraton. Ketika itu, raja biasanya mengawasi istri dan putri-putri keraton serta dayang-dayang yang sedang mandi di taman sare. Saat memperhatikan pemandangan kolam tersebut, lantas raja tersenyum atau mesem. Nah, versi yang terakhir, istilah Labang Mesem muncul pasca keraton Sumeneb berhasil memukul mundur pasukan dari kerajaan Bali. Lalu pasukan Bali dengan amarah dan dendam datang ke keraton Sumeneb ini. Akan tetapi siapa sangka yaitu seketika berubah ketika sampai di depan gerbang keraton ini. Rasa amarah tersebut berubah menjadi senyuman dan persahabatan. Nah, itu tadi beberapa versi mengenai pintu yang menjadi ikon atau peninggalan sejarah di Kota Sumeneb ini. Selanjutnya masuk pada bagian dalam keraton Sumeneb. Bagian atas Labang Mesem ukurannya cukup rendah sehingga siapapun yang melewati bagian atas Labang Mesem ini harus menundukkan kepala. Labang Mesem yang berarsitektur tajuk ini merupakan tempat yang zaman dahulu berfungsi sebagai tempat untuk memantau segala aktivitas yang terjadi di dalam lingkungan keraton. Jejak peninggalan selanjutnya di sini ada pendopo keraton Sumeneb. Nah, bisa dilihat sendiri bentuk dari pendopo keraton Sumeneb ini bentuknya mirip bangunan khas Jawa, yang mana bangunan ini ditopang oleh 10 soko guru dengan ornamen motif bunga berwarna merah dan kuning keemasan. Atapnya berbentuk 5 samsium, hubungannya mencuat seperti kepala naga. Sepintas
sepintas mirip bangunan kelenteng Cina. Nah, lantai dalam dari pendopo Keraton Sumenep ini masih asli yang terbuat dari marmer. Lampu gantung antik menambah cantik ruangan pendopo yang dulunya pendopo ini berfungsi sebagai tempat menghadap adipati. Pendopo Keraton Sumenep bentuknya mirip bangunan khas Jawa, ditopang oleh 10 sokol guru dengan ornamen motif bunga yang berwarna merah dan kuning keemasan. Atapnya berbentuk 5 samsium, hubungannya mencuat seperti kepala naga, sepintas mirip bangunan kelenteng khas Cina. Nah, pada lantai bagian dalam masih asli yang terbuat dari marmer. Lampu gantung antik menambah cantik ruangan pendopo yang dulu berfungsi sebagai tempat menghadap adipati ini. Bangunan penghubung antara pendopo dengan keraton dalam. Nah, berbentuk lorong terbuka tanpa dinding dengan arsitekturnya yang bergaya Eropa. Selanjutnya di keraton ini ada berbagai macam peninggalan sejarah yang ada di sini. Kita masuk ada koleksi senjata yang ada di dalam keraton. Mari kita lihat. Di sini ada berbagai alat-alat keamanan senjata. Di sini ada yang pertama ada tongtong, terus ada gada, saeng, rancar ayam dan lain sebagainya. Ini juga ada naskah kuno, yang mana naskah kuno ini ditulis pada daun bantal, ditulis pada kertas peneragan atau kertas yang terbuat dari kulit kayu. Di sini juga ada baju besi. Ini merupakan salah satu jejak peninggalan sejarah pada zaman dahulu. Merupakan perlengkapan dari para prajurit zaman dahulu. Di sini juga ada keris dan tombak, yang merupakan senjata tradisional yang dibuat oleh seorang ahli khusus yang disebut Ipung. Nah, pada awalnya senjata keris ini merupakan senjata hitam yang dipergunakan untuk berperang. Di sini juga ada kitab suci Al-Quran yang bisa dilihat sendiri. Nah, konon Al-Quran ini merupakan tulisan tangan dari Sultan Abdurrahman atau yang merupakan adipati dari kerajaan Sumenep pada zaman dahulu. Bangunan yang menjadi jejak peninggalan di Keraton Sumenep ini yakni ada Keraton Dalam. Yang mana Keraton Dalam ini mempunyai terdiri dari 3 lantai. Bisa dilihat sendiri pada bagian depan lantai pertama di sini ada pintu besar berwarna hitam yang terbuat dari kayu jati. Nah, adapun untuk bagian dalam keraton sendiri saya hanya diperbolehkan atau diberikan izin untuk sampai di pintu luar saja, karena tidak diberi izin oleh pihak museum. Nah, jejak peninggalan sejarah yang selanjutnya yakni Taman Sare, yang mana Taman Sare ini merupakan tempat dari pemandian putri-putri adipati pada zaman dahulu, yang mana menurut kepercayaan masyarakat pintu masuk dari Taman Sare ini mempunyai 3 pintu, yang ini merupakan sesuai dengan niat dari masing-masing pengunjung. Untuk keamanan Taman Sari sendiri,
Taman Sari ini dikelilingi oleh tembok tinggi dengan kolam air yang didominasi warna biru. Dan berdasarkan keyakinan yang berkembang di masyarakat, Taman Sari ini terdiri dari 3 pintu masuk yang disesuaikan dengan niat dari masing-masing para pengunjung. Sekian dulu penjelasan dari saya mengenai situs-situs atau peninggalan bangunan yang ada di Kota Sumeneb. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.